kondisi masyarakat yang menengah ke bawah karena pemulung ya, kebanyakan orang tuanya. Jadi kita semuanya yang sekolah di situ anak-anaknya biayanya banyak dari orang tua asuh. Jadi kami menghimbau, saya menghimbau apabila sebentar record. Apabila mungkin ada yang berkenan untuk menyalurkan donasinya, bisa menghubungi, mungkin yang bisa dihubungi tim dakwah ya, mungkin tim dakwah yang kelihatannya yang dikenal di sini. Kemudian selanjutnya Daurah Ramadan episode yang ke-7 ini dengan judul Memaknai Idul Fitri yang Sesungguhnya. Dan alhamdulillah ini live dari kota Madinah. Nanti saya akan membacakan biografi ya, mungkin sudah hampir semua sudah tahu, tapi nggak apa-apa saya bacakan biar untuk mengingat. Tapi sebelumnya, yang mengikuti acara ini mohon nanti on kamera, tapi mic-nya di off. Jadi yang ada mic, yang ada tanda di off kan, jadi agar silent, agar tidak ada suara-suara di belakang, agar nanti acara berlangsung dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang penting mempersiapkan alat tulis, karena ini penting, kadangkala kita mendengar tapi suka lupa lagi. Dan kalau kita menulis hal-hal yang penting, nanti kemudian hari kita membuka catatan kita dan alhamdulillah kita mempunyai ilmu yang bermanfaat pagi hari ini. Baik, saya nggak berlama-lama, saya akan segera membacakan biografi Bapak Ustadznya. Bukan Bapak ya, ya Ustadz ya Bapak. Sebentar lagi jadi Bapak. Ya Allah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan. Saya akan membacakan nama Ustadz pagi ini adalah Zaim Muhtadi Ihsan. Tanggal lahir, alamat, saya rasa nggak perlu, tapi ada di Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Tapi beliau, pendidikan beliau, Masya Allah, bagus-bagus semua, dari TKIT Al-Huda, kemudian SDIT Al-Husnayain, MTSN 31 Jakarta Timur, kemudian Man Insan Cendikia dari Jambi, kemudian Iqdat Lugowi Lipia Jakarta, kemudian Diploma Akademi Imam Malik Istanbul Turki. Kemudian yang sekarang beliau ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Dan aktivitas beliau adalah sedang menyelesaikan tingkat akhir dari 12 tingkat. Kita doakan semua Allah senantiasa memberi kemudahan dan keberkahan ilmu untuk Ustadz. Masya Allah ya, ada 12 tingkat di pembelajaran Ustadz. Dan di Indonesia sendiri, Ustadz Zaim adalah sebagai khatib tetap Masjid PT Indopek Pratama Bekasi dan Universitas Esa Unggul Bekasi. Kemudian mengisi kajian di Musola Al-Muhajirin di Pulau Gebang. Kemudian beliau adalah pengisi kajian Majelis Taklim Ummahatul Huda Pulau Gebang. Kemudian beliau juga koordinator musyrif dan pemateri di Rumah Tahfidz Al-Huda Bekasi. Dan yang terakhir ini, insya Allah ya, beliau penulis dan editor buku pelajaran Bahasa Arab Yayasan Permata Hati Tambun. Banyak sekali biografinya, dengan usia yang masih muda, tapi ilmunya sudah banyak sekali, Masya Allah. Saya langsung saja kita mau dengarkan ilmu yang akan dibawakan oleh Ustadz Zaim. Silakan Ustadz. Cek, selesai jelas? Jelas Ustadz. Selesai. Masih. Izin share screen ya.
Bunda ada layarnya jelas terlihat? Jelas, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammu taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibunda Lili Bawazir selaku ketua dari PCW Al-Irsyad Bekasi. Begitu pula Ustazah Nawang Rani selaku ketua seksi dakwah dari PCW Al-Irsyad Bekasi. Bunda Yeni dan seluruh hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan kenikmatan dan kebaikan untuk kita semua. Yang sejak bulan Januari kita sudah mulai membahas persiapan apa saja yang bisa kita lakukan di Ramadan. Dan Allah sampaikan kita di Ramadan, sampai Allah sampaikan lagi di hari ini, di episode ke-8, yang itu adalah episode terakhir di silsilah Ramadaniyah di tahun ini, yang mengambil tema memaknai Idul Fitri yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keikhlasan, kemudahan dan keberkahan pada apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk senantiasa mendapati Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di mungkin bukan puncak tapi hampir di garis finish, karena untuk melakukan apapun kita perlu yang namanya bekal, dan sebaik bekal adalah takwa, dan takwa tak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu itulah kita bisa meraih apa-apa yang kita hajatkan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita sekarang sudah berada di hari keberapa, Bunda ini? 25 Ramadan. Dan 20. iya, 25 ya. Dan kita kurang lebih 4-5 hari lagi akan mendapati Idul Fitri, dan sebaik-baik yang kita lakukan untuk menyambut Idul Fitri tersebut adalah dengan belajar dan berilmu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan kami untuk membawakan tema memaknai Idul Fitri yang sesungguhnya, yang kurang lebih cakupan bahasannya ada 4. Ada 4. Yang pertama, definisi Id dan Idul Fitri. Yang kedua, sejarah Id itu tersendiri. Ketiga, tentunya adalah fikih Id. Keempat, yang terakhir adalah adab-adab Id. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menyelesaikan 4 komponen subbab ini di waktu yang sudah tersedia. Amin. Oke. Yang pertama, Idul Fitri. Kita mulai dari pembahasan secara bahasa terlebih dahulu. Secara bahasa, Idul Fitr itu terdiri dari 2 susunan kata. Yang pertama Aid, yang kedua Al-Fitr. Aid artinya apa? Aid secara bahasa adalah kullu yaumin fihi jam'un. Di tiap hari yang di hari tersebut ada sebuah perkumpulan. Secara bahasa, washtuqqa min 'ada ya'udu ka'annahum 'adu ilaih. Dan kata aidun itu diambil dari fi'il 'ada ya'udu. Jadi dalam gramatikal bahasa Arab itu ada 3 jenis kalimat atau kata. Yang pertama fi'il, kata kerja, yang kedua adalah isim, kata benda, dan huruf selain kata kerja dan kata benda. Maka aidun yang ia adalah kata benda, isim, itu berasal dari fi'il 'ada ya'udu yang artinya adalah kembali. Ka'annahum 'adu ilaih. Jadi seakan-akan ketika kita mendapati id itu kita kembali kepada hari-hari itu, hari itu yang dimana tiap tahunnya itu berulang. Wa jam'uhu, dan jamak dari id itu adalah a'yad. Kemudian ada pendapat lain dikatakan bahwasanya ushtuqqa minal 'adah, dan kalimat id ini diambil dari kata al-'adah yang artinya adalah kebiasaan.
li'annahum i'tadawhu. Karena mereka semua itu seorang yang merayakan Id tersebut terbiasa untuk mendapatinya tiap tahun sekali. Itu secara bahasa. Kemudian di kamus Lisanul Arab, yaitu Ibnu Al-A'rabi berkata, summiya 'aidan, dinamakan Id li'annahu, karena ya'udu kulla sanatin bi farhin mujaddad. Karena hari Id tersebut itu kembali tiap tahunnya menemui kita dengan keadaan kita yang bahagia, dan bahagia itu senantiasa terperbaharui. Jadi ketika mungkin di Ramadan kita merasakan sebuah kenikmatan beribadah dan hadir Id tersebut hari raya untuk memberikan kita sebuah kebahagiaan yang lebih, karena kita sudah menyelesaikan ibadah 30 hari yang itu merupakan kebahagiaan tersendiri dan senantiasa terperbaharui. Itu secara bahasa. Kemudian yang kedua secara istilah, ismun lima ya'udu minal ijtima', yaitu adalah id, kata yang dimana perkumpulan itu tiap tahunnya akan kembali dalam keadaan yang sudah terbiasa terjadi. Itu. Jadi sebagaimana kita senantiasa mendapati id tiap tahunnya, orang berkumpul, orang senantiasa bersilaturahim, bersama-sama bercengkrama, dan diadakan tiap tahunnya, dan orang-orang sudah terbiasa dengan yang demikian, maka itulah bisa dikatakan secara definisi istilah dengan kata Aid. Kemudian, itu Aid tersendiri dari bahasa dan istilah. Kita padukan dengan fitr, Aidul Fitr. Aidul Fitr. Pertanyaannya adalah, kita senantiasa mendapati di iklan, di broadcast WhatsApp, di tausiah-tausiah, di khutbah-khutbah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, kembali kepada keadaan seperti kita lahir dari rahim ibunda kita. Dan apakah istilah ini benar untuk mengartikan Idul Fitr? Apakah yang senantiasa dikatakan oleh orang-orang, senantiasa dijargonkan di televisi, di sosial media, di broadcast bahwasanya Idul Fitri, mari kembali kepada fitrah. Kita telah sampai kepada fitrah kita, kembali suci kita. Setelah Ramadan selesai, kita kembali fitrah. Apakah ini benar? Maka kita akan coba mengupasnya per kata dari dua sisi, yaitu al-fitr yang memang dia adalah padanan kata dari Idul Fitri tersendiri, dan yang senantiasa disebutkan bahwasanya al-fitrah, zakat fitrah, Idul Fitrah. Apakah ini sama? Kita bisa menemukan jawabannya melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di satu hadis, Rasulullah bersabda, Ashrun minal fitrah. Ashrun minal fitrah, qassu syarib, dan seterusnya. Ada 10 hal dari fitrah atau kesucian. Jadi dalam agama kita Islam yang sangat sempurna ini, ada hal-hal yang kalau kita kerjakan, itu bisa menjadikan kita seakan-akan kita bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Yaitu adalah memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, potong kuku, membersihkan ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja atau cebok dengan air. Dan ke-10-nya ini, itu disebut dengan sunanul fitrah, atau sunnah-sunnah fitrah. Yang kalau kita kerjakan, kita seakan-akan sudah berada kembali dalam keadaan fitrah dan suci kita. Karena terbebas dari kotoran-kotoran yang ada di anggota tubuh yang kita bersihkan tersebut. Ini hadis pertama. Yang kita garis bawahi adalah al-fitrah. Karena tadi kita membandingkan al-fitr dengan al-fitrah, di sini disebutkan al-fitrah. Dan artinya di sini adalah kesucian. Al-fitrah, kesucian. Kemudian, hadis kedua, ma min mauludin illa wulida 'ala al-fitrah, abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tidak ada kelahiran bayi, tidak ada bayi yang lahir, kecuali bayi tersebut lahir dalam keadaan fitrah. Dan fitrah di sini adalah suci. Sucinya apa ya? Ya, sucinya dalam keadaan muslim. Dia ketika lahir, aslinya muslim. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka al-fitrah di sini yang kami berikan tanda putih, berarti fitrah kesucian, kembali kepada muslim, keadaan awal asal dari hamba atau makhluk Allah tersebut. Hadis ketiga, Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Barang siapa
yang memberikan bukaan untuk orang puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Garis bahasan kita adalah di kata fattoro, di kata kerja fattoro, yang artinya adalah memberikan bukaan. Jadi tadi kita sudah menemukan ada kata al-fitrah yang artinya adalah suci kembali, dan di sini ada fattoro yang artinya memberi bukaan, memberi makanan, dan asal katanya adalah fattoro yafturu. Dan kemudian isimnya, masdarnya bisa futur atau iftar. Yang sebagaimana dijelaskan di slide ini. Dalam bahasa Arab, kata fitrun bermakna makan atau makanan dan bukan suci ataupun keislaman. Jadi Idul Fitr itu adalah hari raya yang dirasakan orang muslim, bukan seakan-akan dia selesai dari Ramadan, dia suci kembali. Tetapi hari raya ini yang Allah jadikan kenikmatan untuk umat Islam, itu Allah hadirkan sebagai bentuk apresiasi setelah mereka itu berpuasa selama 30 hari. Karena fitrun itu seakar dengan yang artinya fatur, yang artinya makan pagi, dan iftar, yaitu artinya berbuka puasa. Dan kesemuanya ini merujuk kepada satu arti, yaitu adalah mengkonsumsi makanan, membatalkan puasa, dan tidak menahan diri dari makan dan minum. Jadi Idul Fitr adalah hari raya yang Allah berikan kepada kita seorang muslim setelah kita berjuang 30 hari menahan gejolak hawa nafsu dari makan, minum, dan syahwat lainnya untuk puasa. Dan setelah 30 hari selesai, Allah berikan hadiah ini, hari raya kalian, di mana di hari ini haram kalian untuk puasa, tidak boleh puasa, harus makan, dan nanti akan kita temukan bahasannya di sunnah-sunnah Idul Fitri, bahwasannya kita disunahkan untuk memakan terlebih dahulu sebelum kita berangkat sholat Id. Jadi inilah Idul Fitr adalah hari raya. Kesimpulannya adalah Idul Fitr adalah hari raya, bukan artinya kita kembali kepada fitrah. Jadi seakan-akan mencocok logikan kata fitrah suci dengan al-fitr, yang artinya adalah semestinya berkaitan dengan makan, buka puasa, dan berpesta tanda kutip setelah kita 30 hari itu tidak makan dan minum, yaitu puasa. Kemudian secara definisi lengkap Idul Fitr, summiya Idul Fitr bihadzal ism li'annahu al-yaumul ladzi yafturu fihi muslimun ba'da siyamihim tawala syahri Ramadan. Maka inilah yang tadi kami bahas, bahwasannya dinamakan Idul Fitri dengan nama ini karena pada hari itu orang muslim itu berbuka puasa. Orang muslim pada hari itu tidak ada yang puasa, semuanya makan, semuanya wajib makan, wajib mengkonsumsi makan minuman dengan yang halal tentunya, dan tidak boleh ada yang puasa. Kenapa? Karena mereka berkumpul untuk merayakan pencapaian mereka yang telah berhasil menyelesaikan puasa 30 hari. Yang puasa itu adalah rukun keempat dari rukun Islam bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang Muslim. Jadi sudah jelas, semoga jelas bahwasanya Idul Fitr itu adalah sebuah hari raya yang memang Allah hadirkan untuk kita syukuri. Bukan masalahnya kita sudah Allah ampuni. Itu memang sebuah fadilah tersendiri dari Ramadan. Bahwasanya kita sudah bahas, orang yang merugi adalah orang yang ketika datang Ramadan itu tidak Allah ampuni, tapi Idul Fitri ini hadir ada sebagai apresiasi Allah kepada kita, hadiah inilah hari spesial untuk kalian yang kalian nggak boleh puasa, yang kalian nikmati di sinilah makan-makan, ada opor ayam, ada soto, ada ketupat, dan makan makanan yang lainnya. Itu secara definisi dari Idul Fitri tersendiri. Kemudian, apa itu sejarah dari Idul Fitri? Apakah Idul Fitri itu sudah ada di zaman Nabi dakwah di Mekah? Apakah umat Islam sudah merayakan hari raya mereka ketika mereka di Mekah? Jawabannya adalah tidak. Karena pensyariatan puasa itu baru diberikan, baru diturunkan di tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Dalam artian tahun kedua pasca Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima
فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Rasulullah itu datang ke Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah, dan ditemukan bahwasannya di sekitar penduduk Madinah itu ada ditemukan bahwasannya mereka bermain-main di 2 hari. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? 2 hari apa ini? 2 hari apa yang kalian main di sini? Kenapa kalian bersenang-senang dan bermain-main, bergembira sekali di 2 hari ini? Maka mereka berkata, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, bahwasanya kita dulu di masa jahiliyah menjadikan 2 hari ini sebagai hari perayaan kita, hari Id kita, dan kita senantiasa bersenang-senang di hari ini pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Kemudian Rasulullah itu bersabda, Innallah qad abdalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian semua, telah menggantikan 2 hari yang kalian sering nikmati untuk dijadikan hari raya itu dengan apa? Dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kalau kalian sebelumnya senang-senang dengan 2 hari ini, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu apa? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Maka disinilah di tahun kedua Hijriah Rasulullah SAW itu menjelaskan dan memberikan bahwasanya syariat telah turun setelah kalian puasa di tahun kedua Hijriah ini, maka kalian akan mendapatkan Idul Fitri. Dan di 2 bulan setelahnya, di 3 bulan setelahnya, kalian akan mendapatkan Idul Adha. Dan ini ada hikmah tersendiri bahwasanya memang indallahi khair. Segala yang berasal dari Allah itu adalah yang baik dan jauh lebih baik. Jadi mungkin kita pernah merasakan hal-hal yang itu datang dari dunia dan menyakitkan kita, kemudian Allah gantikan, maka sesungguhnya yang Allah berikan itu adalah yang lebih baik. Sebagaimana yang Rasulullah jelaskan di hadis ini, bahwasanya 2 hari raya itu yang kalian nikmati sebelumnya itu ada yang lebih baik loh, yaitu adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian kita akan mulai tentang bahasan tentang fikih Id yang mungkin cukup lumayan banyak. So, fikih Id. Kita akan mulai dengan bahasan yang itu pasti didapati oleh tiap muslim di penjuru dunia sana, yaitu adalah tentang sholat Idul Fitri. Sholatul Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu jumlahnya 2 rakaatan. Yukabbiru fil ula, takbir pertama setelah takbir pertama selain takbiratul ihram, sunnah ada 7 jumlahnya. Yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal istiftah wa ta'awudz sab'an. Jadi mungkin kita masih sholat Id-nya itu 5 hari lagi, cuman ini kami hadirkan sebuah bahasan dari kitab Yaqut Nafis dan Matan Abi Syuja tentang sholat Id dan khutbah yang berkaitan dengan Id, bahwasanya sholat Idul Fitri itu jumlahnya 2 rakaat. Dan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya bukan wajib. Jadi keliru. Kalau ada orang yang dia dalam hari Id itu seakan-akan menunggu-nunggu sholat Id, lebih bersemangat sholat Id dan melalaikan sholat subuh berjamaah. Dia senantiasa, oke, hari Id, excited. Dia menunggu-nunggu karena mungkin setahun sekali mendapatinya. Lalu dia malah meninggalkan sholat subuh berjamaahnya. Itu keliru. Karena hukum sholat Id itu adalah sunnah. Dan hukum sholat subuh wajib. Dan wajib tidak bisa ditandingi dengan sunnah. Meskipun sunnahnya itu datang setahun sekali. Meskipun seakan-akan semua muslim itu bergelora, bergerilya, menyatukan kekuatan, harta, waktu untuk bersatu, berkumpul di lapangan, di masjid, dan setahun sekali, jarang-jarang, tapi itu tak bisa mengubah kedudukan sholat subuh yang agung, yang tak bisa menggeser kedudukan yang paling tinggi, karena dia adalah hukumnya wajib. Jadi salah besar kalau orang, begadang takbiran, keliling-keliling, bersama keluarga, lalai, begadang, sampai akhirnya, yang penting aku sholat Id, dapat sholat Id-nya. Salah. Sholat subuh dulu, bro, sis. Sholat subuh dulu. Sholat subuh hukumnya wajib. Sholat Id hukumnya sunnah. Jadi jangan terkecoh, jangan tertipu dengan amal. Subuhnya dimaksimalkan, tepat waktu, kemudian baru sholat Id.
Di takbir pertama, selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, itu membaca takbir tambahan sebanyak 7 kali. Kapan letaknya? Letaknya adalah ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, baca iftitah, baru takbir lagi. Dan di sela-sela takbir, di antara takbir 1, kedua, antara 2, ketiga, itu disunahkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan jumlahnya 7 kali. Setelah selesai dari takbir tambahan 7 kali tadi, jadi kan pertama takbiratul ihram, ini tersendiri. Setelah ini tambahan 7 takbir, dan setelah selesai takbir ini, baru membaca ta'awudz, baru baca Al-Fatihah dan surah kemudian selanjutnya. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Sebelum ta'awudz baca Al-Fatihah, setelah takbir perpindahan dari sujud ke takbir perpindahan intiqal Allahu Akbar, menambahkan jumlah takbir dengan jumlah 5, dan di antara takbir 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, 4, kelima itu disunahkan membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu dari salatnya. Hukumnya sunnah. Kemudian wayakhtubu ba'daha, dan disyariatkan khutbah setelah salat itu nadban khutbatain. Jadi kalau di khutbah Jumat itu hukumnya wajib, salat Jumat nggak sah didirikan kalau di masjid itu nggak ada khutbah Jumat. Tapi salat Id enggak. Hukum khutbah di salat Id, hukum dua khutbah ya bukan satu, 2 khutbah di salat Id itu hukumnya adalah sunnah. Jadi sebagaimana salat Idnya itu sunnah, khutbahnya pun juga sunnah. Jadi tidak menjadikan satu paket. Seakan-akan kalau misalkan nggak khutbah, itu sholat idnya nggak sah. Tidak. Khutbahnya sunnah, sholatnya juga sunnah. Dan takbir di khutbah pertama dengan 9 takbir, di khutbah kedua dengan 7 takbir. Waktunya kapan? Nah, waktu sholat id, baina tulu'i syamsi waz zawal. Jadi sama seperti sholat duha. Mulainya seperti dimulai sholat duha, mulainya sholat id ketika terbit matahari, dan ketika dia sudah tergelincir 15 menit setelah terbit matahari, itu bisa dimulai sholat id. Selesainya kapan? Selesainya bukan jam 8 pagi, jam 9 pagi, tapi ketika matahari itu sudah berada di tergelincir itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Jadi dimulainya ketika matahari itu terbit, seperempat jam setelah matahari terbit, kemudian sampai terbentang waktunya hingga waktu zuhur. Jadi kalau ada masjid yang mungkin dia telat melaksanakan sholat idnya, maka dia masih bisa berkesempatan untuk melaksanakan sholat id, bukan qadha, tapi adaan. Karena belum lewat waktunya sebelum zuhur itu tiba. Zuhur itu tiba. Makanya ketika kami itu di musim COVID kan tidak boleh keluar asrama, tidak boleh keluar komplek kampus, dan tidak bisa ke masjid, maka mahasiswa itu sholatnya sendiri-sendiri di kamar. Jadi apakah sholat id sendiri itu sah? Sah. Karena dia seperti sholat duha. Dan apakah sholat id tanpa khutbah sah? Sah. Jadi jangan pikir ini hukumnya wajib, dan jangan pikir dia tidak sah tanpa khutbah, dan jangan pikir dia terbentang hanya dari jam 7 sampai jam 9, setelah itu tidak bisa, tidak. Karena hukum sholat id ini sunnah, hukum khutbahnya sunnah, terbentang waktunya dari terbit matahari sampai zuhur, tapi meskipun ia sunnah, dia hukumnya sunnah muakkadah, yang sangat dikukuhkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sungguh rugi sekali bagi orang-orang yang meluputkan, tapi tambah rugi dan paling rugi orang-orang yang hanya mengutamakan sholat idnya, tapi dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oke, selanjutnya coba beralih kepada apa-apa yang bisa dilaksanakan, yaitu berkaitan dengan sunnahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan salah satu tafsirnya adalah menjelaskan ayat ini tentang sungguh beruntung barang siapa orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa? Bukan dengan mandi.
tapi dengan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Jadi sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya. Zakat apa? Zakat fitrah. Wa dzakara rasma. Kemudian ia menyebut nama siapa? Wa dzakara rasma rabbih. Dia menyebut nama Tuhannya. Fasalla. Kemudian ia sholat. Jadi urutannya adalah dia zakat fitrah, dia menyebut nama Tuhannya, kemudian ia sholat. Maka ulama ada yang menafsirkan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan hari Idul Fitri. Itu setelah ia menunaikan zakat fitrah, dia menyebut nama Tuhannya dengan takbiran, kemudian ia fasalla dan dia sholat Aid. Dan ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 185 yang kami garis merahkan, walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan supaya kalian semua itu menyempurnakan bilangan dari Ramadan yang 30 itu, menyelesaikan amal-amal ibadah di 30 hari itu. Setelah selesai, walitukabbirullah. Kalian semua bertakbir, melakukan takbiran sebagai apa? Upaya syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, telah memberikan ilham, telah memberikan kemudahan, telah memberikan petunjuk. Setelah dimudahkan 30 hari beribadah di Ramadan ini. Maka salah satu sunnahnya adalah sebagaimana yang disebutkan di kitab Matan Nabi Syuja, yaitu wa yukabbir min ghurubisy syamsi min lailatil 'idi ila an yadkhulal imamu ila shalah. Jadi ketika Idul Fitri itu tiba, disunahkan untuk bertakbir, takbiran. Sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Sampai kapan? Sampai hari Id 1 Syawal, tepatnya adalah ketika imam mulai sholat. Ketika imam mulai sholat. Jadi terbentang dari terbenam matahari hari terakhir Ramadan itu takbiran sampai imam mulai sholat. Setelah imam selesai sholat dan khutbah, setelah itu tidak ada takbiran lagi. Jadi kalau Idul Adha itu takbiran 4 hari, Idul Fitri itu cukup 1 hari saja dan nggak sampai 24 jam. Hanya beberapa jam saja, dimulai dari terbenam matahari dan di finishnya adalah sampai imam itu takbiratul ihram dan memulai sholatnya. Sigota seperti apa? Lafadznya takbir seperti apa? Seperti yang sudah kita ketahui di umumnya masyarakat Indonesia. Bahwasanya mereka itu mengambil bukan asal-asalan. Lafaz takbiran yang disenandungkan di tiap tahunnya, baik Idul Fitri, Idul Adha, itu bukan asal-asalan dan bukan asal-asalan nggak ada referensinya, tapi sumbernya ada di ulama-ulama mazhab Syafi'i langsung. Imam Nawawi di kitab Minhajul Thalibin berkata, sigot takbiran yang disukai adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Imam Syafi'i juga menambahkan di kitab Al-Um, wahibbu an takuna ziyadatah, dan aku mencintai jika tambahan dari lafaz itu adalah Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi lafaz yang senantiasa disenandungkan di masjid-masjid di Indonesia, di musola-musola, di jalan-jalan, di pasar-pasar, maupun di antara keluarga, itu merupakan lafaz takbiran yang sumbernya langsung dari ulama madhab yang dianut di Indonesia, itu madhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang memberikan lafaz itu salah, lafaz itu nggak ada sumbernya, kalian semua berbuat hal yang baru, maka berikanlah ini bahwasanya ulama kita madhab Syafi'i memberikan sebuah referensi bahwasanya lafaz takbiran yang disukai adalah demikian, dan tentunya mereka nggak asal-asalan, mereka dengan referensi yang dengan keilmuan yang mumpuni sekali dan menyimpulkan bahwasanya lafaz takbiran yang disukai adalah yang demikian. Jadi silakan dihafalkan dan selama sekian tahun semestinya sudah hafal lafaz takbiran ini. Nggak hanya takbir-takbir yang basic saja, cuman perlu juga lafaz takbiran yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita akan bahas tentang sunnah-sunnah Id. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya Idul Fitri pertama makna Id, makna Idul Fitri, kemudian apa itu hukum sholat sunnah Id dan apa khutbahnya dan berkaitan dengannya. Kemudian sekarang kita akan meranjak kepada sunnah-sunnah Id yang kami awali dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
Beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumul fitr hatta ya'kula tamarat." Fi riwayah ukhra wa ya'kuluhunna witran. Adalah Rasulullah yang tidak pergi berangkat salat Idul Fitri kecuali memakan beberapa kurma terlebih dahulu. Dan di riwayat lain, beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi, sebagaimana tadi kita sudah singgung, Idul Fitri itu adalah hari raya yang Allah berikan untuk kita bersenang-senang dengan makanan, minuman, dan nikmat yang Allah berikan setelah 30 hari kita puasa, menahan hawa nafsu. Dan di hari Idul Fitri ini, di hari raya ini, disunahkan pula untuk kita sebelum berangkat sholat id, sebagaimana Rasulullah lakukan, beliau makan terlebih dahulu, maka sunnahnya adalah kita makan terlebih dahulu. Dan sebaik-baik makanan yang kita konsumsi sebelum berangkat sholat id adalah kurma. Dan sebaik-baik jumlahnya adalah yang ganjil. Jadi alangkah baiknya yang mempunyai kesempatan untuk menghadirkan kurma di rumahnya, maka itu merupakan sebuah kebaikan tersendiri, karena kurma adalah makanan yang sangat dekat dengan Nabi, yang Nabi Rasulullah SAW itu konsumsi di Ramadannya, di Idnya, dan di hari-hari keseharian beliau. Maka sunnah pertama adalah memakan kurma sebelum berangkat sholat id dengan jumlah ganjil. Dan apakah kalau nggak ada kurma nggak boleh makan dan nggak usah makan? Tidak. Secara umum sunnahnya adalah memakan. Jadi ada makanan apapun silakan dikonsumsi, mau iya opor ayam, mau iya nasi uduk, mau iya jengkol atau pete, silakan dikonsumsi. Dan sebaik-baik makanan tapi adalah kurma dengan jumlah yang ganjil. Kemudian sunnah kedua, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yawm Eid, idza kana yawm Eid, khalafa at-tariq." Adalah Rasulullah yang ketika berada di hari Id dan beliau ingin melaksanakan sholat id, maka beliau berangkat dan pulang itu menggunakan jalan yang berbeda. Menggunakan jalan yang berbeda. Ini kita simpan dulu, nanti kita akan bahas hikmahnya dengan dipadukan dengan hadis setelahnya. Sunnah selanjutnya adalah kana yakhruju ilal ya'idi masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah ketika hari Id itu berangkat jalan kaki dan pulang juga jalan kaki. Jadi berangkat dengan jalan kaki lewat satu jalan dan pulang jalan kaki lewat jalan yang lainnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah nanti kita temukan bahwasanya di antara sunnah yang dilakukan oleh para sahabat ketika Idul Fitri adalah mereka bertahniah. Bertahniah. Dan kalau kita melakukan perjalanan Idul Fitri dengan jalan kaki, maka kita akan mudah menemui orang-orang, berpapasan dengan orang, banyak menghabiskan waktu di jalan dengan ketemu orang-orang, berpapasan dengan tetangga, dengan kerabat, dan orang-orang sekitar yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketemui, yang mungkin hari-hari lain nggak pernah kita ketemui, maka di hari ini kita bisa menemukan mereka, bertatap muka, bersinggungan, dan bercengkerama. Kemudian kita mengubah rute jalan berangkat dan pulang berbeda dengan maksud bahwasannya di berangkat menemukan satu golongan, dan di waktu pulang menemukan golongan yang lain. Jadi kita bisa mencakup banyak orang untuk kita mengucapkan tahniah, selamat Idul Fitri, bersilaturahim, yang tentunya pahala silaturahim itu agung tersendiri. Maka di antara hikmah dari sunnah Nabi ini adalah kita bisa banyak bertemu dengan kerabat-kerabat yang mungkin nggak bisa didapati kalau kita berkendara motor, apalagi berkendara mobil. Maka di antara sunnahnya adalah berjalan kaki ke lokasi sholat, tentunya dengan keadaan tertentu. Jangan sampai kalau misalkan mengikuti sunnah, harus jalan kaki nih. Ternyata masjidnya jauh, sejam, setengah jam, jalan kaki udah bubar. Salah, jangan kayak gitu juga. Jadi disesuaikan dengan keadaan, kalau misalkan memungkinkan untuk berjalan kaki, bisa dilakukan. Dan kalau mungkin keadaannya cukup sulit, tidak apa-apa juga tidak jalan kaki, dan tetap bisa bercengkrama ketika di masjid musafahah setelah sholat Idul Fitr dan Idul Adha. Sunnah setelahnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbisuha fil aidain. Adalah Rasulullah yang memiliki jubah khusus yang dipakai di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di antara sunnahnya adalah bukan mengenakan pakaian yang baru. Jadi di sini bukan jubbatan jadidatan, tapi jubah aja itu
Maksudnya adalah pakaian khusus, pakaian yang terbaik, pakaian yang dianggap spesial, yang mungkin di hari-hari lain nggak dipakai, memang hanya dikhususkan untuk hari raya saja. Maka ini merupakan juga sunnah Nabi Muhammad, bahwasanya beliau mengkhususkan pakaiannya yang hanya dikenakan di 2 hari raya ini, yaitu jubah khususnya. Maka kalau kita ingin mengikuti Nabi, bisa kita membeli satu pakaian yang itu hanya kita peruntukkan untuk hari-hari Id kita, Idul Fitri, Idul Adha, atau hari Jumat di khutbahnya untuk yang laki-laki. Dan itu merupakan sebuah kebaikan tersendiri. Oke, maka kita coba list sesuai dengan urutan dari hadirnya bulan Syawal, Lebaran. Sunnah-sunnahnya apa aja? Pertama bertakbir, kemudian mandi. Nah, mandi juga merupakan sunnah. Jadi di malam hari bertakbir sampai ketika imam itu sholat, kemudian mandi sunnah Id, dan memakai wewangian untuk laki-laki tentunya, memakai wewangian, karena untuk perempuan ada bahasan tersendiri bahwasannya ya ada larangan untuk menggunakan wewangian karena takutnya kalau dicium kaum ajnabi itu dianggap sebagai, maaf, pezina. Jadi dikuatkan untuk laki-laki memakai wewangian, tapi untuk perempuan nggak bau juga, jangan jadi orang yang mungkin membuat orang lain nggak nyaman, cuman jangan juga sampai berlebihan hingga akhirnya aromanya tercium ke laki-laki ajnabi sehingga bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, makan sebelum sholat Id, sudah kita bahas. Yang kelima, berangkat dan pulang sholat Id berjalan kaki. Yang keenam, berangkat dan pulang sholat Id menggunakan jalur yang berbeda. Yang ketujuh, sholat Id dan mendengarkan khutbah. Dan ke-8 adalah bertahniah, berbagi kebahagiaan. Maka ini sunnah-sunnah yang bisa kita maksimalkan dan kerjakan ketika hadir hari raya, agar hari raya kita itu bermakna dan tidak biasa-biasa saja. Kita melakukan bukan karena hanya kebiasaan dari orang-orang sekitar kita, tapi kita sekarang mengetahui, oh yang aku lakukan tiap tahunnya ini adalah sunnah Nabi ya. Aku punya pakaian yang itu aku khususkan, itu adalah sunnah Nabi juga. Oh itu aku pakai wangian dengan keadaan tertentu, itu sunnah Nabi juga. Oh aku mandi sebelum sholat, itu sunnah Nabi juga. Dan aku bertahniah, mengucapkan selamat, dan memberikan THR, berbagi kebahagiaan, ini maksudnya adalah sunnah para sahabat juga, dan sunnah Nabi juga. Dan agar ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, kita bisa merasakan, oh inilah yang Nabiku lakukan juga. Oh inilah yang sahabat Nabi lakukan juga. Jadi seakan-akan kita relate dengan apa yang mereka kerjakan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan juga. Kemudian setelahnya adalah adab-adab Id, itu menjadi bahasan sebelum terakhir. Ada tetap menjaga batasan syariat. Nah, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat puasa 30 hari, dan Allah Subhanahu wa taala itu hadirkan kita di hari raya, bukan berarti di hari raya ini kita bebas sekali. Bebas sekali melakukan hal-hal yang mungkin itu Allah larang. Dimulai dari mungkin menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin nggak semestinya, masih membuka auratnya, masih tidak menutup secara sempurna. Jadi berproses, silahkan, mungkin sekarang merasa nikmat yang berbeda, aku ingin mensyukuri nikmat Allah, dan cara bersyukurku adalah dengan memaksimalkan taat kepadanya. Maka mungkin di Id kali ini, di raya kali ini, kita bisa mulai menjaga hal-hal yang mungkin sebelumnya tak kita jaga, dan kita mulai sekarang, agar benar-benar kita menjadi orang yang bersyukur dan dibuktikan dengan amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, adab-adab Id adalah tetap menjalankan amalan-amalan yang sudah dibiasakan di Ramadan. Jadi jangan sampai gara-gara udah hari raya nih, entah lagi, sholat subuhnya telat, bangunnya telat, habis sholat subuh tidur lagi, bangun pas mau sholat Id, terus sibuk nerima tamu, sibuk menjalin hubungan sama keluarga, sibuk ada tamu, sibuk keliling-keliling, akhirnya lupa baca Quran. Sehari nggak baca Quran. Jadi jangan sampai ketika hari raya itu tiba, kita benar-benar melonggarkan dan melos semua amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kita fokus pada hari raya saja, senang-senang. Cuma kita meluputkan dan melupakan amal-amal yang mungkin sudah kita dawamkan di Ramadan. Terutama yang sering luput adalah baca Quran, sholat-sholat sunnahnya, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak israf. Tidak mubadzir, tidak berlebihan. Karena ya di hari raya banyak makanan, banyak minuman, banyak orang yang datang, tamu-tamu yang hadir. Jadi di setting supaya bagaimana keadaan Id ini
benar-benar menjadi hari raya yang tidak biasa saja, hari raya spesial dengan bukti syukur kita pada Allah, dengan menjadikannya bukan sebagai ajang berlebih-lebihan, kemubadziran, tabdzir. Contohnya aqua, dihadirkan aqua untuk tamu, cuman tahu-tahu tamunya nggak menghabiskan, sehingga jadi mubadzir. Kemudian makanan-makanan yang dihadirkan ke tamu, yang mungkin sudah jelas tamunya mungkin nggak bisa menghabiskan, tapi kita memaksakan hingga akhirnya terbuang dan mubazir. Maka hal-hal demikian bisa di-setting, diatur supaya tidak terjadi yang namanya berlebihan, mubazir, hingga akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah temannya setan. Saudara-saudaranya setan. Jadi jangan sampai ajang hari raya ini yang semestinya kita jadikan ajang mendekat pada Allah dan bersyukur, malah menjadi ajang untuk kita berlebih-lebihan dan bermubazir. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ini bahasan yang mungkin jarang dibahas. Bahwasanya di antara adab id adalah tidak menyakiti orang lain. Karena kita adalah seorang muslim, dan Nabi Muhammad itu mendefinisikan seorang muslim seperti apa? Al-muslimun al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ia yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan dari tangan. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang nggak menyakiti orang lain. Kadang hari raya ini, hari raya yang dijadikan tempat berkumpul, bersilaturahim kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang yang mungkin nggak ditemui sebelum-sebelumnya, itu dijadikan ajang sebagai yang secara tak sadar menyakiti orang lain. Kenapa? Mungkin kita maunya basa-basi. Mungkin kita maunya hanya tegur sapa. Tapi tidak disadari bahwasanya pertanyaan kita, basa-basi kita, itu menyakiti hatinya. Jadi yang namanya basa-basi itu juga ada skillnya. Ya, skill basa-basi itu diajarkan dalam Islam. Hadisnya tadi, bahwasanya seorang muslim itu yang tidak menyakiti saudara muslimnya dengan lisan dan dengan tangannya. Maka kita perlu berlatih ilmu komunikasi dengan benar. Bagaimana komunikasi kita itu tidak menyakiti orang lain, tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan singgungan-singgungan yang bisa menyakitkan hati orang lain. Contohnya adalah, gimana? Udah lulus belum kuliahnya? Kok nggak lulus-lulus sih kuliahnya? Kapan nikah? Kok nggak nikah-nikah? Jadi seakan-akan itu pertanyaan-pertanyaan yang sepele untuk kita sebagai basa-basi. Cuman bagi orang lain, dengan latar belakang yang berbeda, mungkin dia tersakiti. Dan kiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, jangan sampai basa-basi kita, bicara kita, kalimat yang keluar dari lisan kita, itu malah menyakiti orang lain dan berpeluang malah menghadirkan dosa untuk kita tersendiri. Nah, semestinya ini adalah hari berbahagia, tapi kita malah menghadirkan kesedihan, kepedihan, dan sakit hatian untuk orang lain. Jadi, mulai sekarang disetting nih, kalau udah mau hadir Idul Fitri, kira-kira basa-basi apa yang bisa kita lontarkan? Topik apa yang bisa kita bahas ke orang lain, agar itu tidak bisa menyakiti orang lain. Kemudian, bahasan yang terakhir adalah, apa selanjutnya? Setelah kita berpuasa 30 hari, kita mendapati hari raya yang Allah hadiahkan untuk kita. Kita dapati hari spesial yang didapati setiap tahun sekali. Berkumpul dengan keluarga, bagi yang berkumpul dengan kerabat, bagi yang mungkin bisa berkesempatan berkumpul, dan silaturahim dengan orang-orang terdekat. Maka apa selanjutnya? Apakah ini hanya udah setelah kalian selesai ini mau ngapain aja? Maka ada sebuah ungkapan yang indah sekali, yang bagus sekali, bahwasanya kun abdan rabbaniyan la abdan ramadhaniyan. Kun abdan rabbaniyan la abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba rabbani, hambanya Allah. Jadilah benar-benar hamba yang ia sejatinya bukan hamba waktu, bukan hamba momen, tapi hambanya Allah. Dan jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya jangan menghamba, jangan maksimal ibadah, dan jangan cuma taatnya, sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, bakti pada orang tuanya, tilawahnya, hanya di Ramadan saja. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa menyembah Allah, bertilawah, bersedekah, sholat berjamaah, sholat tarawih, qiyam maksudnya, sholat sunnah lainnya,
yang luang bisa dikerjakan, kerjakanlah di luar Ramadan. Jangan hanya dilakukan ketika di Ramadan saja. Memang itu adalah waktu spesial. Tapi kita, itu Allah kasih umur setahun 12 bulan, masa kita taatnya 1 bulan saja, sisanya biasa-biasa saja. Maka jadilah yang powerful, yang benar-benar bisa menjadi hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Dan salah satu cara untuk bisa menjadi hamba Rabbani, ikhtiar kita adalah dengan mengamalkan hadis Nabi Muhammad, itu adalah man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian ia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Ini amalan spesial yang Allah hadirkan untuk kita setelah Ramadan. Amal kebaikan dilipat gandakan begitu banyak. Kita bisa mengerjakan puasa yang kita bisa diampuni dosa-dosa kita sejak lahir, dan pelipat gandaan pahala yang tak kita ketahui sebanyak apa. Maka Allah sempurnakan lagi di Syawal, ada amal ibadah yang spesial. Kalau kita sudah puasa Ramadan 30 hari, di Syawal kita puasa lagi 6 hari, hukumnya sunnah. Kalau kita kerjakan 6 hari puasa di bulan Syawal ini, maka kita mendapatkan pahala seakan-akan kita berpuasa 1 tahun penuh. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, jangan dilewatkan pahala ini, jangan dilewatkan amalan ini. Bergegaslah setelah nanti datang Syawal, ketika sudah memang lapang, silakan luangkan 6 hari, tak harus berurutan, boleh mencar-mencar untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya bisa mendapatkan fadilah amalan seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan di materi kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kami pribadi khususnya, dan jamaah umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Ustadzah Yeni. Jazakallah khair Ustadz Zaim yang sudah memberikan ilmu 1 jam ya, Masya Allah tepat 1 jam 60 menit. Ini ada sesi tanya jawab, tapi sebelumnya tadi saya dicolek sama panitia untuk foto dulu bersama mungkin ya, karena ini adalah daurah yang ke-8, Afwan ya, tadi saya sampaikan daurah yang ke-7, tadi salah, jadi ini pagi ini adalah daurah yang ke-8 dan yang terakhir sebelum Idul Fitri. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh panitia, kita ada kajian offline yang tiap bulan diadakan, dan nanti insya Allah nanti akan juga ada kajian offline dari Ustadz Zaim yang mudah-mudahan nggak lama lagi akan datang ke Indonesia, akan pulang ke Indonesia, dan diharapkan yang hadir di daurah ini stay di dalam grup WhatsApp untuk melihat apa namanya info-info kajian-kajian bulanannya. Dan mungkin sekarang kita on cam semua dulu ya, sebelum saya bacakan apa pertanyaan-pertanyaan yang ada, untuk menyingkat waktu agar ini karena sudah mau duhur, untuk foto bersama. Mungkin bisa dibantu di apa namanya, di aba-abain yang foto siapa ini? Dia babain ya, karena kita nggak tahu nih udah di foto atau belum. Ustadz Zaim, di sana suhunya berapa derajat? Suhunya berapa Bunda ya? Dingin? Masih dingin? 18. Masya Allah. Sudah belum? Di fotonya saya membacakan pertanyaan, ini udah ada beberapa pertanyaan. Gimana sih? Sudah Mbak Ika? Gimana Mbak Ika? Bunda Sudah. Ika?
Ini sudah ya, sudah semua. Baik, kita bacakan pertanyaan seperti yang lalu-lalu. Insya Allah ada 2 penanya yang nanti akan mendapatkan kenang-kenangan ya dari Ustadz Zaim ya, insya Allah ya. Saya bacakan saja Ustadz Zaim ya, mulai dari Ibu Mariatul Kiptiah. Bolehkah sholat id sendiri di rumah ketika sedang sakit? Mau dijawab dulu? Silahkan. Suara saya jelas? Jelas Ustadz, tapi agak keras sedikit boleh Ustazah? Cek. Gimana? Cukup ya? Ya, oke. Cukup. Pertanyaannya, bolehkah sholat id sendiri di rumah ketika sedang sakit? boleh. Ya, sholat id itu tidak mesti berjamaah. Dia bisa dikerjakan sendirian, munfarid, waktunya terbentang dari waktu duha mulai, yaitu 15 menit setelah syuruk sampai zuhur. Jadi nggak mesti berjamaah, boleh sendirian. Cukup jelas ya Ibu Mariatul. Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, jika saya seorang istri atau ibu mempunyai anak SD yang harus didampingi pada saat sholat id, Ustadz dengar suara saya? Iya, Atau dengar. mungkin baca? Jelas. Saya ulang ya, jika saya seorang istri atau ibu mempunyai anak SD yang harus didampingi pada saat sholat id ke masjid, lalu saya berhalangan, jadi saya tidak bisa ke masjid untuk sholat. Terlarang? Tidak. Jika saya ke masjid dan mengikuti pelaksanaan sholat id tanpa mendirikan sholat, jadi saya hanya duduk saja di barisan sholat id, hanya mendengarkan khotbah, berdoa dan mendampingi anak saya supaya bisa ikut sholat id. Silahkan dijawab, Ustadz. Jadi maksudnya beliau. Iya. Jadi ketika ingin mendidik anak untuk terbiasa dengan lingkungan masjid dan ingin dibiasakan untuk hadir di sholat id, maka itu tak mengapa hukumnya, tapi harus dengan keadaan tertentu. Misalkan kita sedang haid, bukan kita ya, saya laki-laki, saya nggak bisa haid. Misalkan yang bertanya sedang haid, kemudian berhalangan untuk bisa masuk masjid dan tidak bisa stay, maka bisa untuk ketika sholat id anaknya ditaruh di saf, atau kalau misalkan nggak memungkinkan dia sholat sendiri dan tak bisa khusyuk, maka nitip ke orang lain yang kita percaya untuk mendampinginya, untuk mendampingi di sampingnya agar tertib sholatnya dan bisa sesuai dengan yang ada peraturan di masjid. Kemudian setelah sholat kita bawa lagi ke belakang, duduk di pelataran, duduk di luar masjid, agar kita yang id ini, yang tidak sholat id, yang haid ini, tidak memutus saf, karena kalau dia duduk, itu safnya terputus, dan ada dia di situ sedang duduk, maka lebih baik dia keluar, anaknya sholat, setelah sholat, baru anaknya dikeluarkan dari masjid untuk bisa dikontrol lebih lanjut lagi. Karena kan poinnya adalah supaya anaknya ini bisa sholat berjamaah, bisa mengenal masjid, dan bisa terbiasa dengan lingkungan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mudah-mudahan jelas ya, Ibu dari Ibu Nisa ya tadi ya. Kemudian selanjutnya lagi ini dari Ibu Mariatul Kiptiah lagi. Bolehkah wanita membuat jamaah id sendiri di kalangannya sendiri? Tergantung tujuannya. Jika tujuannya itu adalah karena masjid yang belum berkecukupan menampung perempuan, masjidnya penuh karena jamaah yang terlalu banyak, kemudian akses ke lingkungan tersebut itu lebih mudah dan bisa mengurangi dari terjadinya fitnah-fitnah yang ada dari perempuan tersebut, maka sangat baik sekali membuat jamaah id di kalangan sendiri kalau memang tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang tua, memudahkan perempuan di lingkungan sekitar, memudahkan orang-orang yang mungkin kalau jalan jauh itu sakit, maka dengan id yang diadakan di kalangan sendiri dan itu memudahkan orang lain, tak mengapa, tak terlarang juga. Asal memang tujuannya tepat dan bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk mengambil simpatisan jamaah atau yang lainnya. Jika
tujuan yang tepat dan memang real faktanya itu demikian, maka tak mengapa insya Allah, tak berdosa dan boleh-boleh saja. Baik, pertanyaan selanjutnya cukup jelas ya, Ibu Mariatul Kiptiah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, khusus untuk wanita kan ada hutang puasa. Sebenarnya lebih afdolnya membayar hutang puasa dulu atau puasa Syawal dulu Ustadz? Silahkan. Oke, kalau kita bicara afdol itu berbicara tentang martabah, rutbah, urutan. Maka urutan adalah wajib, kemudian sunnah. Kalau bicara afdol, keutamaan, hal yang utama adalah kita mengutamakan yang fardu dulu, yang wajib dulu. Karena puasa Syawal itu sunnah dan puasa qadha itu wajib, maka selesaikan dulu qadhanya baru Syawal. Itu afdol. Itu menyelesaikan yang wajib baru mengerjakan yang sunnah. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang kita agak sulit nih untuk mengejar ketertinggalan qadhanya, kita hanya bisa mungkin dalam 30 hari mengerjakan 6 bulan Syawal aja. Apakah kita udah nggak usah puasa Syawal, ngejar qadha aja sehingga luput Syawalnya? Tidak, tak apa-apa, puasa Syawal terlebih dahulu, karena Syawal itu adalah ibadah yang berada di lingkup waktu yang sempit, itu hanya sebulan. Sedangkan qadha itu terbentang setahun. Jadi lebih utama adalah qadha kemudian Syawal, tapi kalau berhalangan dan dengan keadaan tertentu, boleh silakan dimulai Syawal terlebih dahulu, baru qadha diselesaikan sampai menjelang Ramadan tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yes. Selanjutnya dari M. Malik Sayyid Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, apa tips agar Ramadan dan Idul Fitri kita ada atsarnya? Syukron Ustadz. Pertama adalah benar-benar kita merenungi bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan awalnya tanpa bisa apa-apa, tak bisa mengetahui apapun, tak bisa berbicara, tak bisa berilmu, tak memiliki materi dan kekuatan yang cukup untuk beraktivitas, bahkan untuk bernafas. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita renungi semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kita bisa melakukan A, B, C, kita dapat apresiasi A, B, C, dapat prestasi A, B, C itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya Allah adalah Tuhan kita, dan hanya minta satu daripada kita, yaitu adalah untuk beribadah. Maka perenungan tentang makna ibadah ini semestinya bisa kita jadikan sebagai barometer untuk menjadikan hari-hari kita setelah Ramadan dan Idul Fitri itu senantiasa menjadi hamba yang abdun rabbani, bukan abdun ramadhani. Karena kita butuh selalu pada Allah, kita butuh selalu pada pencipta kita. Maka kalau kita sudah merasa kebergantungan dan selalu butuh pada Allah, kita bisa merenungi dan menyisakan bekas di hati kita, di jiwa kita, dan bisa memberikan efeknya kepada keseharian kita. Jadi yang bisa kami hadirkan, coba ingat-ingat tujuan penciptaan kita, siapa diri kita sebenarnya, bisa menjawab who am I, siapa saya ini, dan akan kemana saya. Maka kalau sudah bisa terjawab semua, insya Allah dalam tiap fasenya, Ramadan kah, Idul Fitri kah, kita bisa menghadirkan athar-athar yang mungkin kita bisa jadikan sebagai nilai-nilai pegangan untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan, saya cepat saja. Ini dari Lulu Ilhamdi. Pak Ustadz yang Masya Allah, izin bertanya, apakah orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar itu tidak lagi melakukan kesalahan selama 1 bulan, jadi selalu dijaga oleh Allah, atau ciri orang yang mendapati Lailatul Qadar itu seperti apa ya Ustadz? Oke, sebelumnya saya mau informasi. Ini yang bertanya bukan ajnabi, tapi masih mahram sama saya. Oh iya, pasti Jadi, ini saudara. ya, saya biar nggak timbul fitnah, ini bisa-bisa yang bilang ganteng. Pak Ustadz, Masya Allah ganteng. Karena ini adiknya tante saya, Bibi. Oh, iya, iya. Jadi, Silahkan. jadi nggak mungkin seorang manusia itu maksum, itu bebas dari kesalahan. Yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Sesoleh apapun manusia, sewali apapun ia,
setinggi apapun derajat dia di kalangan manusia dari segi ketakwaan, dia hanya manusia biasa. Dan tentunya ini sesuai dengan sabda Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu salah, pasti ngelakuin kesalahan, pasti ngelakuin dosa. Dan sebaik-baik yang ngelakuin kesalahan dan dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau dia dapat Lailatul Qadar itu bukan berarti langsung dia naik derajat jadi yang maksum. Jadi orang yang nggak bisa melakukan kesalahan dan dosa, tidak. Tapi tentunya ciri-cirinya dia dapat Lailatul Qadar atharnya adalah setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, dia bisa mengerjakan amal-amal ibadah itu secara nyaman, secara tenang dan istiqomah. Dan kalaupun mungkin ada futurnya, ada jatuhnya, ada mungkin nggak istiqomahnya, dia kembali ke jalurnya lagi, ke ritmenya lagi. Jadi dia jatuh bangun dalam perjuangan taat, dan itu semua nggak menafikan bahwasannya manusia dapat Lailatul Qadar, ujuk-ujuk dia nggak pernah salah, ujuk-ujuk dia nggak pernah keliru. Tidak sedemikian. Tapi lebih ke ia memiliki semangat dan ghiroh yang kuat sebagaimana ghiroh itu kuat dan semangat yang ia miliki di hari-hari Ramadannya. Dan tentunya ia jadi lebih baik lagi dari segi ibadah, dari segi akhlak, dan dari segi muamalah. Karena inti dari ibadah adalah akhlak dan muamalah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan jelas semuanya yang penanya sebelumnya. Ini saya bacakan lagi dari Saudara Reza Afriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Afwan tidak sesuai dengan tema hari ini. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai seseorang yang mengejar tilawah hingga khatam sampai 10 kali di bulan Ramadan, namun tidak membaca terjemahnya atau tidak memahami bacaan tersebut, dan baiknya bagaimana ya Ustadz? Silakan. Oke. Jadi dari tiap amalan Ramadan itu masing-masingnya punya fadilah tersendiri. Baik tilawahnya, baik tadaburnya, baik belajar tafsirnya, mudarosahnya, ta'limnya, amalnya, semua punya pahala tersendiri. Bagaimana kalau dia hanya mengejar pahala bacaan saja tanpa memahami artinya di Ramadan ini? Tak mengapa. Itu tak mengapa. Karena untuk membacanya saja itu sudah besar pahalanya, alhamdulillah. Dan tentunya ketika di Ramadan dilipat gandakan lagi. Kalau di luar Ramadan itu 10 per hurufnya, di Ramadan lebih banyak dan lebih besar lagi. Tak mengapa kalau ia khatam sampai 10 kali, 15 kali, dan mengejar khatam tanpa ia membaca terjemahannya. Tentunya membacanya sesuai dengan kaidah. Yang jadi syaratnya adalah membacanya bukan asal-asalan, tapi sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah makharijul huruf, kaidah sifatil huruf, yang itu tak mencederai makna-makna atau arti dari bacaan yang ia kejar tersebut. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah kejar bacaan silahkan, kejar khatam silahkan, tapi jangan sampai itu asal-asalan serampangan bacanya hingga bisa mengubah arti, otomatis mengubah tafsirnya, otomatis mungkin bisa mengubah huruf-hurufnya. Jadi pastikan saja ketika baca mungkin ngejar target dan tidak baca terjemah, tapi bacanya dengan cara yang benar dan semestinya. Demikian. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak apa-apa. Baiknya bagaimana? Baiknya ya kalau targetnya mungkin di Ramadan pengen khatam banyak, silahkan saja. Baik. Cuman mungkin di luar Ramadan ketika waktu luang bisa dipelajari tafsirnya, tadabburnya, agar bacaan-bacaan yang kita baca itu bisa lebih menghadirkan hujaman pada jiwa-jiwa yang mungkin kering ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Madihah Bajri dari PWW Jawa Barat. Ustadz, kalau sholat rawatib subuh itu sebelum yang wajib dilaksanakannya, bagaimana ya? Mungkin maksud pertanyaan itu ya, bagaimana ya? Sholat rawatib subuh itu sebelum yang wajib dilaksanakan. Maksudnya fadilahnya? Maksudnya caranya mungkin ya, atau bagaimana Bu Madihah? Di apa on kan di suaranya Unmute, ya. Baik, terima kasih Ustadz dan moderator. Ini ya. Mohon maaf banget tulisannya sangat kecil, saya pakai kacamata juga nggak bisa baca karena disetel sama suami kecil banget dan saya nggak bisa membesarkannya.
Iya, Ini nggak Ustadz, apa-apa, silakan. ini Ustadz terkait dengan tadi saum sunnah 6 hari ba'da Ramadan, Syawal. Masya Nah, Allah. itu kan dilaksanakannya utamanya adalah wajib dulu baru saum sunnah Syawal gitu. Karena yang wajib dulu. Nah, kalau sholat subuh kan ada qobliyah subuh 2 rakaat, sholat sunnah sebelum yang wajib dilaksanakannya. Apa itu juga akan terkait dengan lebih utama dan tidak lebih utama, Ustaz? Karena yang sunnah dulu dilaksanakan baru yang wajib gitu. Gimana, Ustaz? Oke, paham. Terima Oke, kasih. terima kasih Ibu pertanyaannya, Masya Allah. Sama Ustaz. Jadi perbedaan antara puasa qadha dan puasa Syawal itu derajatnya beda. Dan sunnah qobliyah dan subuh juga beda. Cuman kan Ibu di sini kan ada redaksi jelas bahwasanya adalah sunnah qobliyah subuh. Jadi yang namanya sunnah qobliyah tentunya dia dilaksanakan sebelum sholat wajibnya. Sebelum sholat wajibnya. Karena dia memang sunnah qobliyah dan qobla itu dalam bahasa Arab artinya sebelum. Memang syariat dari Allahnya, dari Nabi Muhammad itu mengajarkan salat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya itu besar sekali, seperti dunia dan seisinya, itu dilaksanakan sebelum subuh. Sebelum subuh. Karena sunnah qobliyah. Beda kalau dia namanya sunnah ba'diyah, maka dilaksanakan setelah salat fardu tersebut. Tapi kaitannya adalah salat sunnah qobliyah subuh ini memang dilaksanakan setelah atau sebelum salat subuh semestinya. Tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan, kalau kita terluput dari sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, dan kita mengejar jamaah, dan belum sempat mengerjakan qobliyah subuh, maka kita bisa mengerjakan sunnah qobliyah subuh ini secara qadha, setelah subuh berjamaah. Jadi ini hanya penamaan istilah saja, dan memang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan sholat sunnah qobliyah subuh ini berada di sebelum sholat subuh, dan tidak lantas ini mencederai kedudukan wajib dan kedudukan sunnah di antara sholat subuh ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan jelas. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak oleh Ibu Erna Ramsyah Purba. Pak Ustadz, bolehkah bila kita puasa, niatnya puasa Syawal dan qadha bulan Ramadan bisa disatukan dalam sehari itu atau dipisahkan puasanya? Biar puasa niatnya sunnah Syawal dan qadha Ramadan disatukan. Terima kasih Ustadz. Oke. Kedudukannya ya, yang utama tentunya dipisah. Tetapi ulama Syafi'i itu ada yang berpendapat bahwasannya bisa dan sah saja kalau disatukan niatnya. Cuman kami condong kepada ya sudah, ketika memang ini hukumnya berbeda dan yang satu qadha itu hukum wajib dan yang satu Syawal hukumnya sunnah, maka ya udah kita puasa sesuai dengan harinya saja, tak disatukan. Tapi kalaupun memang ingin mengambil pendapat yang berpendapat bisa disatukan, ya nggak apa-apa juga. Masing-masing ada qaulnya, masing-masing ada hujahnya, dan ada ulama yang berdiri di situ. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, banyak sekali ketika sholat Id para wanita berdandan yang berlebihan. Gimana itu hukumnya, Ustadz? Tadi kan di antara bahasan kita adalah tidak berupa untuk tidak melanggar syariat. Nah, kalau kita berdandan berlebihan dan benar-benar berlebihan dengan di luar batas wajar, yang tujuannya mungkin sudah berbeda, dikhawatirkan kita terjatuh pada bahasan tersebut. Itu kita melanggar syariat dengan dalil wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai wanita bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah itu bertabarruj. Jadi kalau wanita ingin rapih, ingin good looking, dan ingin bersih, bagaimana itu sunnah Islam juga, wangi, bersih, good looking itu sunnah Islam. Cuman ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan itu bisa disesuaikan dengan adat dan urf. Jangan sampai
memakai make up, memakai lipstick atau memakai pewangian yang itu bisa mendatangkan fitnah dan keburukan-keburukan yang terjadi di tempat ia berada. Jadi silakan dikondisikan dirinya, disesuaikan, jangan sampai yang dikenakan, yang digunakan, yang dipakai itu membawa kepada keburukan dan fitnah. Iya, mungkin terjawab ya Ibu Titik Nurul. Sebelum acara apa namanya Pak Ustadz nanti membacakan doa terakhirnya, mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Ustadz Jaim, lebih afdol itu sholat id itu di lapangan atau di masjid ya? Oke. Nabi Muhammad itu sholat idnya di lapangan. Di lapangan. Dengan tujuan, memang id ini adalah syiar Islam. Syiar Islam yang Nabi Muhammad itu tujukan untuk dipertontonkan kepada kaum-kaum non-Islam Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Jadi kaum muslimin bersatu di satu lapangan luas, berkumpul, bertakbir, berkhutbah dan sholat dan berkhutbah dengan tujuan syiar Islam di lapangan. Itu yang utama di lapangan. Makanya yang afdol adalah di lapangan. Kemudian kalau keadaan tertentu itu tidak memungkinkan untuk sholat di lapangan, keterbatasan tempat, lapangan mungkin nggak ada di satu tempat, di satu komplek, adanya masjid yang banyak, maka boleh juga dan sah juga tentunya sholat di masjid. Kalau bicara keafdolan dan keutamaan, tentunya utama adalah di musola, karena Nabi Muhammad sholat di musola, maksudnya musola adalah lapangan, di lapangan, yang utama ada di lapangan, tapi kalau keadaannya mungkin nggak memungkinkan, boleh sholat di masjid, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Ustadz Zaim. Sebelum selesai, mungkin sebelum Ustadz membacakan doa, dipilih dulu atau mungkin 2 pertanyaan itu ya, Kak Rani, gimana? Betul begitu Kak Rani, dipilih dulu ini 2 penanya terbaik atau bagaimana? Iya, boleh Bunda, dipilih dulu aja. Iya, monggo silahkan. Saya pilih ya, kan pertanyaannya banyak. Apakah Ustazah Yeni saya pilih, boleh? Ustazah, nggak boleh sama Ustazah Lili, soalnya panitia. Coba yang lain, Ustadz Jaim. Bunda Umi aja. Bunda Umi, Tat. Oke. Ini ya, satu Malik Said. Oh, satu Bapak Malik Syahid, kemudian yang kedua. Oke. Ini. Solihah deh, Solihah. Solihah ini nama Mbak Soleha ya, Soleha. Ya, baik, tolong dicatat, Mbak Panitia. Kemudian selanjutnya saya mohon Ustadz Zaim untuk membacakan doa. Mudah-mudahan berkenan. Silakan Ustadz. Oke, alhamdulillah, amin. Kita telah sampai di ujung acara, maka mari kita sama-sama tundukkan pandangan dan hati kita, mengangkat tangan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon semoga apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita kerjakan Allah mudahkan dan memberikan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك أنت الوهاب يا قهار يا جبار يا تواب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم آدم علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا حفظا قويا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العلم والعمل والإخلاص. اللهم انفع بنا الإسلام والمسلمين. اللهم استعملنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر وأجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Izinkan saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tetap ada di grup ya, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di
offline. Ustadz Insya Daim. Allah.